selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Oke, jadi kita punya materi menarik nih ya, soal panduan lengkap beternak ayam skala rumahan yang berkelanjutan. Iya, betul. Dan kita tahu ya, tantangannya itu seringnya di biaya pakan yang tinggi, terus ada resiko penyakit, sama pengelolaan limbahnya itu loh. Nah, itu dia. Jadi misi kita hari ini, kita coba gali dari materi Anda ini, gimana caranya beternak yang lebih efisien, mungkin lebih mandiri, dan ya harapannya lebih untung juga, fokusnya ke solusi alami dan ekonomi sirkular. Sip, ada 4 pilar utama ya yang kayaknya bakal kita bahas. Biosecurity, terus kesehatan herbal, pakan alternatif Maggot BSF, sama pemanfaatan limbah. Oke, siap. Mari kita bedah satu-satu. Pilar pertama dulu nih, biosecurity. Ini kayaknya bukan sekedar semprot-semprot disinfektan biasa aja ya? Bukan cuma itu. Di materi Anda ditekankan banget soal 3 pilar. Isolasi, jadi kandangnya dijaga jaraknya gitu ya. Terus kontrol lalu lintas, siapa aja yang boleh keluar masuk, sama sanitasi. Kebersihan kandang, pakan, air. Kelihatannya sederhana ya, tapi krusial banget kayaknya. Wah, itu fondasinya banget sih. Justru ini yang utama. Tanpa biosecurity yang benar, mau pakai herbal sebagus apapun atau solusi lain, ya nggak akan optimal hasilnya. Masuk akal. Terus, sumber Anda juga nyinggung ancaman serius kayak Gumboro sama ND, Newcastle disease itu loh. Penyakit ini kan belum ada obat efektifnya ya. Waduh, iya juga ya? Artinya apa? Pencegahan itu jadi wajib hukumnya. Ya lewat sanitasi tadi, sama kalau memang perlu, vaksinasi sesuai anjuran. Itu dulu sebelum kita ngandelin jamu atau yang lain. Oke. Nah, ngomongin sanitasi di skala rumahan nih, sering banget kan masalahnya bau amonia sama lalat. Di materi ini ada solusi praktisnya ya, pakai EM4 atau mikroorganisme lokal, MOL itu ya? Iya, betul. M4 itu kan isinya bakteri baik ya, Effective Microorganisms 4. Atau bisa juga bikin MOL sendiri. Itu diapain? Disemprot atau gimana? Bisa disemprot ke liter alas kandangnya itu, atau dicampur sedikit ke pakan juga bisa. Cara kerjanya itu mikroorganisme ini makan senyawa yang bikin bau, terus kalian bantu proses pengomposan kotorannya nanti. Wah, menarik. Jadi langsung nyambung ke pilar pengelolaan limbah nanti ya ini ya? Persis. Oke, lanjut pilar kedua. Ini nih yang saya penasaran banget. Jamu ternak. Ternyata bukan cuma buat ngobatin ayam sakit ya? Bukan cuma itu. Di materi Anda disebut bisa buat ningkatin performa ayam, kualitas telurnya juga katanya bisa lebih bagus. Bener gitu? Iya, arahnya ke sana. Dan ada saran menarik tuh, herbalnya difermentasi dulu. Pakai M4 lagi. Oh, M4 lagi. Buat apa difermentasi? Supaya nutrisi atau zat aktif di herbalnya itu lebih gampang diserap sama pencernaan ayam, jadi lebih efektif gitu kerjanya. Contoh resepnya ya kombinasi biasa sih. Kencur, bawang putih, kunyit, temulawak, jahe gitu-gitu. Bahan-bahan dapur biasa ya ternyata. Betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, ini sejalan banget sama larangan AGP, Antibiotic Growth Promoter. Sekarang kan udah dibatasi banget ya penggunaan antibiotik buat memacu pertumbuhan. Oh iya, betul. Jadi fokusnya geser ke pencegahan alami, ningkatin kualitas produknya langsung. Dosis jamunya juga praktis kok. Di materi Anda disebut sekitar 3 ml per liter air minum aja cukup. Oke, 3 ml per liter ya, gampang diingat. Selain jamu racikan tadi, ada juga referensi lain kan di situ. Kayak probiotik alami dari air kelapa yang difermentasi, ada yang nyebut RABA, sama daun sirih buat antiseptik alami. Lengkap juga ya opsinya. Oke, pertahanan udah, kesehatan dari dalam juga udah di-cover. Sekarang, pilar ketiga. Ini nih yang sering jadi biang kerok, biaya pakan. Mahal banget kan? Nah, ini dia. Materi Anda ini menyoroti solusi budidaya maggot dari lalat BSF, Black Soldier Fly itu, lalat tentara hitam. Ya, maggot BSF. Ini larvanya kan proteinnya tinggi banget. Plus dia bisa ngurai sampah organik dengan cepat. Cocok buat pakan tambahan ayam pedaging, atau buat ayam petelur bisa ganti sebagian konsentratnya. Gimana cara budidayanya kalau buat skala rumahan? Ribet nggak? Di materi Anda dijelasin cukup simpel kok. Intinya, kita pancing dulu lalat BSF dewasanya pakai media yang agak bau, kayak dedak yang difermentasi pakai IM4 atau Yakult gitu. Nanti dia nelur di situ. Terus larva atau maggetnya dikasih makan apa? Nah, itu dia bagusnya. Dikasih makan sampah organik rumah tangga aja. Sisa sayur, buah, sisa makanan, bisa. Cepet kok gedenya.
2-3 minggu udah bisa panen. Panennya bisa langsung dikasih ke ayam. Bisa dikasih segar langsung, atau kalau mau disimpan, bisa dikeringkan dulu. Disangrai gitu, jadi tepung maggot, atau ada yang nyebut megmeal. Macmeal, oke. Tapi pertanyaannya nih, seberapa banyak sih maggot ini bisa gantiin pakan pabrikan? Apa bisa 100%? Nah, itu pertanyaan penting. Kayaknya nggak bisa 100% ya, terutama untuk performa optimal. Salah satu studi yang Anda sertakan itu kan ngasih angka tuh. Oh iya, ada ya. Berapa? Substitusi sekitar 10% tepung maggot untuk konsentrat pada ayam petelur, itu katanya titik optimal. Bisa nekan biaya pakan lumayan, tapi nggak sampai nurunin konsumsi pakan atau produksi telurnya secara drastis. Oh, jadi ada batasnya ya, cuma 10% optimalnya. Lebih dari itu? Belum tentu lebih baik. Bisa jadi ada efek lain ke produksi atau keseimbangan nutrisinya. Jadi 10% itu angka yang cukup aman dan efektif dari studi itu. Oke, paham. Tapi nih soal budidaya maggot ini, selain soal biaya pakan, apa ada kendala lain nggak sih kalau skala rumahan? Mungkin soal bau pas proses ngasih makan sampahnya, atau malah narik hama lain kayak lalat rumah biasa gitu. Itu poin bagus banyak. Manajemen media tumbuhnya maggot ini memang krusial. Kalau terlalu basah, atau jenis sampahnya nggak pas, ia bisa jadi bau atau narik lalat lain. Terus solusinya gimana? Ya, dijaga medianya jangan sampai becek banget. Terus pakai starter kayak E4 tadi juga bantu biar penguraiannya didominasi sama BSF, bukan bakteri pembusuk yang bikin bau. Perlu sedikit trial and error sih biasanya. Oke deh. Jadi memang semua nyambung ya. Nah, pilar terakhir, ini kayaknya menyatukan semuanya nih. Ekonomi sirkular. Mengubah yang tadinya masalah, jadi berkah gitu ya. Iya, betul. Kotoran ayam contohnya. Tadinya kan sumber bau, lalat, masalah lah pokoknya. Dengan bantuan dekomposer kayak M4 atau MOL tadi, ini bisa diolah jadi pupuk kompos padat atau pupuk organik cair. Dan itu bisa dijual? Bisa banget punya nilai jual. Jadi yang tadinya liabilitas, malah jadi aset tambahan. Wah, keren. Terus ada lagi? Ada. Buat Anda yang fokusnya ayam petelur nih, kadang kan kalau produksi lagi banyak banget, harga telur di pasaran anjlok ya. Iya, sering gitu. Nah, materi Anda ngasih ide, olah aja jadi telur asin. Kan lumayan nambah nilai jual, dan umur simpannya jadi jauh lebih panjang. Oh iya ya. Cara bikinnya gimana? Ada metode tradisional yang pakai adonan abu gosok atau bubuk bata merah dicampur garam. Atau ada cara yang lebih simpel, direndam aja di larutan air garam jenuh. Wah, ini bisa jadi solusi buat menjaga kestabilan pendapatan ya? Betul, jadi ada ketahanan ekonomi lebih buat peternaknya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, model peternakan ayam rumahan berkelanjutan versi materi Anda ini, intinya adalah membangun sebuah sistem ya, sistem yang terintegrasi. Tepat sekali. Dimulai dari biosecurity yang kokoh sebagai pondasi, terus didukung kesehatan alami pakai herbal atau jamu, biaya pakannya ditekan pakai maggot BSF, dan ditutup dengan mengubah limbah jadi pendapatan. Gitu ya? Persis. Ini sebenarnya pergeseran cara berpikir yang fundamental ya. Dari yang tadinya mungkin sangat bergantung sama input pabrikan yang mahal, ke arah sistem yang lebih mandiri. Memanfaatkan apa yang ada di sekitar ya. Ya, memanfaatkan sumber daya lokal. Bahkan melihat masalah kayak limbah itu sebagai sumber daya baru. Di materi Anda kan juga disebut ada beberapa kisah sukses atau potensi kolaborasi antar peternak ya? Oh iya, ada disebut ya. Nah, itu menunjukkan kalau ini bukan cuma teori di atas kertas, tapi sangat mungkin buat diterapkan di lapangan. Oke. Menarik banget semua pembahasannya. Setelah kita bedah semua potensi dari sumber-sumber ini, mungkin ada satu pertanyaan penutup nih buat Anda. Para pendengar, renungkan. Apa tuh? Dengan prinsip yang sama tadi, mengubah limbah atau masalah jadi sumber daya, kira-kira inovasi sederhana apa lagi ya yang bisa Anda terapkan? Mungkin nggak cuma di kandang ayam, tapi di konteks lain di sekitar Anda. Sesuatu untuk dipikirkan. Pertanyaan yang bagus untuk refleksi. Baiklah, terima kasih banyak sudah berbagi materi yang sangat menarik ini untuk deep dive kita kali ini. Sama-sama, senang bisa berdiskusi.